Oh, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat pastinya. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang suka dukanya atau enak gak enaknya, kelebihan dan kekurangannya motor Wizz Air dipakai buat harian ya. Tentunya dari sudut pandang saya pribadi dan berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Karena kebetulan motor saya bisa dibilang dipakai buat harian gitu. Mungkin banyak pengguna dua tak yang motornya itu dipakainya nggak buat harian ya, maksudnya buat hanya seminggu sekali, buat San Mori dan lain sebagainya gitu. Nah, saya akan ngebahas tentang suka dukanya motor Wizz Air kalau dipakai buat harian gitu. Kita mulai dari poin pertama ya. Poin pertama nggak enaknya mungkin konsumsi bahan bakar ya. Buat sebagian orang gitu, motor dua tak itu kan boros, bensinnya boros gitu. Ya kalau kita bandinginnya sama motor-motor modern zaman sekarang memang bener boros gitu. Karena secara teknologi pun motor dua tak udah ketinggalan jauh banget gitu dibanding motor modern zaman sekarang gitu. Makanya ya kalau dibilang boros ya wajar gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dihitung, dikalkulasikan secara matematika istilahnya, sebenarnya nggak yang boros-boros banget. Asal syaratnya mesin keadaan sehat dan spek motor nggak yang aneh-aneh gitu ya. Spek motor mungkin standar gitu. Saya juga pernah ngetes konsumsi bahan bakar Wizz Air. Itu dapat 1 liternya dapat 32 km gitu. Videonya juga ada. Nanti saya taruh di link di deskripsi. Terus poin selanjutnya nggak enaknya namanya motor dua tak pasti pakai oli samping ya. Nah, untuk oli samping ini kan pasti penggunanya mesti mesti ada ekstra budget gitu buat beli oli samping gitu. Wih, Vespanya cakep. Jadi ya kalau motor 4 tak kan udah cukup, bensin udah cukup. Kalau motor 2 tak ada ekstra budget buat beli oli samping gitu. Terus poin selanjutnya berasap gitu. Berasap dan bau gitu. Ya namanya motor 2 tak, olinya ikut kebakar ya pasti berasap gitu, pasti bau. Tapi sebenarnya bisa diantisipasi dengan pemilihan oli samping yang enak gitu. Oli samping yang berkualitas maksudnya ya, yang bagus gitu. Yang oli samping yang bagus sebenarnya nggak harus yang mahal gitu. Yang harga mungkin di bawah 50.000 atau sekitaran 50.000 sebenarnya udah banyak di pasaran gitu. Jadi bagus, nggak harus mahal gitu. Terus apa lagi ya untuk nggak enaknya ya? Kayaknya cuman itu aja sih ya. Sekarang kita bahas enaknya gitu atau kelebihannya gitu. Yang pertama, karena motor ini sebenarnya dari pertama lahir diciptakan mungkin emang buat harian ya, motor bebek kecil kayak gini. Jadi dari segi kenyamanan atau istilah di permotorannya mungkin segitiga ergonominya, untuk kenyamanannya dapat banget ya. Bisa di samping segitiga ergonomi karena ukurannya juga ramping, dimana kalau motor-motor sekarang, motor bebek sekarang pun ukurannya lebih besar gitu. Karena ukurannya kecil kayak gini, jadi buat selap-selip, terutama mungkin di perkotaan yang lalu lintasnya
padat, cenderung rame gitu, enak buat selap-selip. Jadi bisa bisa satset gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, karakter mesinnya gitu. Udah apa ya? Udah bukan rahasia lagi kalau motor 2 tak itu keenakan narik gas. Jadi apa tadi ya? Karakter mesinnya ya. Untuk karakter mesinnya motor 2 tak itu beda banget dengan motor 4 tak gitu ya. Ini nggak ngomongin kenceng-kencengan ya, maksudnya ngomongin karakter mesinnya gitu. Spontanitas respon gasnya itu cepet banget gitu. Karena ya motor 4 tak dan 2 tak itu kan apa ya, dari sistem kerja mesinnya pun beda gitu, makanya karakter mesinnya pun beda gitu. Jadi kalau 2 tak itu kayak ditarik gas kayak langsung naik gitu, beda banget sama 4 tak gitu. Tapi kalau soal kenceng-kencengan sih ya tergantung motornya gitu ya. Terus selanjutnya, poin selanjutnya, enaknya lagi karena motor 2 tak itu kan motor jadul ya. Nah, kalau dipakai buat harian itu bisa jadi pusat perhatian gitu. Karena mungkin nggak banyak juga yang pakai buat harian, meskipun sebenarnya pengguna 2 tak itu lagi lumayan rame, tapi yang pakai buat harian sebenarnya kayaknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi ketika dipakai buat harian itu pasti jadi pusat perhatian gitu. Terus poin selanjutnya adalah kalau tadi ngomongin karakter mesin, sekarang ngomongin karakter suara knalpot gitu. Ini mungkin bisa jadi poin minus juga buat beberapa orang yang nggak suka berisik gitu, karena ya motor 2 tak ya emang berisik ya, kecuali kalau yang standar banget gitu mungkin nggak seberisik ini gitu. Tapi buat saya pribadi, suara khas 2 tak itu ya enak gitu. Berisiknya itu yang berisik-berisik enak gitu. Jadi itu bisa jadi poin plus buat saya gitu. Mungkin itu aja versi saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Ada yang motor Viz R-nya atau motor 2 taknya buat harian, bisa kasih pendapat di bawah kayak gimana. Sementara tak ngisi bensin dulu. Karena tiba-tiba audio nggak kerekam, jadi terpaksa harus voice over ya, ada-ada aja sih ya, padahal tadi udah ngoceh panjang lebar. Oke, jadi intinya itu ya, suka duka atau kelebihan dan kekurangan motor Viz R buat harian. Mungkin teman-teman yang pakai motor 2 taknya buat harian juga, ada yang mau nambahin poin-poinnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Segitu aja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.